Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah, untuk bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi, dan semoga apa yang kita amalkan pada malam hari ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah telah memberikan bimbingan, pendidikan kepada kita, suri tauladan yang baik bagi kita, terutama yaitu dinul haq, dinul Islam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 137 ya. Surat Al-Baqarah ayat 137. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Qul adkhajunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu aminna wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismail tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim.
Fa in dan jika amanu mereka beriman, yang dimaksud mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, bimisli seperti, semisal ya, atau sama, ma apa yang amantum kamu telah beriman, bihi kepadanya, faqadih tadau maka sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Wa intawalau dan jika mereka berpaling, atau dan jika kamu berpaling, fa innama maka sesungguhnya atau sungguh hanyalah hum mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani fi syiqaq, yaitu dalam permusuhan. Fasayakfikahum maka meliharalah kamu terhadap mereka, atau memelihara kamu terhadap mereka, Allahu Allah wa huwa dan dia as-sami'u maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Jadi pada ayat 137 ini ya, ini adalah kelanjutan yang kemarin, karena ketika orang-orang Yahudi itu menawarkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat khususnya dan umumnya, yaitu orang-orang yang beriman, bahwa orang Yahudi menawarkan kepada Nabi, hendaklah Nabi mengikuti agama Yahudi, bahkan orang-orang Nasrani pun menawarkan yang sama. Tapi apa jawab Nabi? Kul bal millata Ibrahima hanifah. Jadi Nabi lebih memilih agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim, agama yang hanif, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Ya. Maka diperintahkan oleh Allah, kulu katakanlah, amanna kami beriman billahi kepada Allah, wa ma unzila ilaina dan kami dan apa yang diturunkan ilaina kepada kami, yaitu berupa Al-Quran. Ini adalah yaitu untuk orang-orang yang beriman. Amanna billah wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, seluruh yang menjadi takdir Allah kami pun menerima. Itu namanya beriman. Wa ma unzila ilaina dan apa yang diturunkan kepada kami yaitu berupa Quran. Apapun yang dikatakan Quran di dalam Quran, kami pun taat, kami pun patuh. Apapun yang dilarang, kami pun akan meninggalkan. Itu namanya amanna billah wa ma unzila ilaina. Itu hakikat iman yang sesungguhnya. Wa ma unzila ila Ibrahim, juga apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu berupa suhuf, lembaran sebanyak 10 ya, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Nabi Ismail, wa Ishaq dan Nabi Ishaq, wa Yakub dan Nabi Yakub, wal asbat dan anak cucunya, termasuk Nabi Yakub punya keturunan sampai 12 keturunan. Nah, wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa berupa kitab Taurat, wa Isa dan Nabi Isa berupa kitab Injil. Wa ma utiyan Nabi Yuna, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari keturunan para nabi atau para rasul mir rabbihim, dari mereka yaitu dari Allah. Semuanya diimani. Jadi orang yang beriman itu ya, apa yang diturunkan oleh Allah kepada setiap nabi, setiap rasul, semuanya diimani, dan itu adalah datangnya dari Allah, dan itu adalah benar. Dan masalah tauhid semuanya adalah sama. Oleh karena itu orang beriman, di dalam beriman kepada para rasul tidak pernah membedakan sebagaimana orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, kalau Nabi Rasul tidak dari orang Yahudi Nasrani, maka orang Yahudi pun tidak mau
beriman. Salah satunya adalah yaitu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad itu bukanlah dari keturunan yaitu orang-orang Yahudi. Maka orang Yahudi atau orang Yahudi, orang Nasrani tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Nah, itulah maka dia membeda-bedakan di antara para Rasul. Padahal kata Allah, ya, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi kami tidak membeda-bedakan di antara seseorang di antara mereka. Artinya para rasul, para nabi itu tidak ada yang dibedakan oleh Allah. Semuanya sama, mendapatkan yang sama, tauhidnya sama. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Oleh karena itu semuanya harus diimani. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang menyerahkan diri, berislam secara kafah. Artinya mempercayai semua para nabi, para rasul yang mendapatkan wahyu atau risalah dari Allah. Fa in amanu, maka jika mereka beriman, mereka ini siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Bimisli, seperti. Nah, seperti berarti yang disebutkan di dalam ayat 136. Imannya seperti Nabi dan para sahabat, atau imannya seperti orang-orang yang beriman, yaitu apa? Amanna billah. Ya, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada Nabi, termasuk harus beriman kepada Al-Qur'an. Kalau seandainya orang Yahudi Nasrani itu beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan lain sebagainya, atau Nabi Musa, Nabi Isa, dan imannya itu persis, ya, bimisli itu berarti apa? Persis. Sebagaimana imannya para nabi dan para sahabat. Maka kata Allah apa? Apa yang amantum kamu telah beriman bihi kepadanya, faqadih tadau, maka sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Seandainya dia mau beriman sebagaimana imannya Nabi dan para sahabat, faqadih tadau, maka orang Yahudi, orang Nasrani mendapatkan hidayah Allah. Tapi sayangnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah beriman sebagaimana imannya para nabi dan para sahabat. Bahkan dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Dia tidak mau beriman, tidak mau mengakui. Nah, wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, artinya tidak mau beriman, justru dia menentang, justru dia durhaka kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Apa? Fa innama, maka sungguh hanyalah mereka orang Yahudi dan Nasrani fi shiqaq, dalam permusuhan. Kalau dia tidak mau beriman sebagaimana imannya Nabi dan para sahabat, maka berarti orang Yahudi dan Nasrani ini berada dalam permusuhan. Kenapa? Karena apa yang dianut tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan Nabi dan para sahabat senantiasa beriman, senantiasa taat dan patuh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Secara otomatis keduanya ini kan bersilang. Apa yang dianut sangat berbeda di antara orang Yahudi Nasrani dengan Nabi dan para sahabat. Sehingga terjadilah permusuhan. Ya. Kalau ada dua ajaran yang berbeda, ya, ini jelas antara satu dengan yang lain ini mesti akan menjadi musuh. Itu ya. Nah, sedangkan ya kata Allah, fasayakfikahum, maka melihara kamu terhadap mereka. Artinya apa? Jangan khawatir.
Ya, walaupun orang Yahudi, orang Nasrani memusuhi kamu, bahkan mau membunuh kamu. Kan pernah toh Nabi mau dibunuh. Bahkan semenjak sore itu sudah diintip, ya, diintip, sudah artinya diawasi. Ya, ternyata di situ apa? Nabi keluar, setelah itu Sayyidina Ali disuruh tidur. Itu pun atas petunjuk Allah. Sampai pagi ternyata nggak menemukan, pagi menemukan Sayyidina Ali. Jadi nyawa Rasulullah ini berada pada ancaman, ya. Bahkan setiap orang-orang Yahudi, setiap orang-orang Yahudi Nasrani senantiasa mengancam Nabi akan keselamatannya. Bahkan Nabi pun diinginkan untuk dibunuh. Ya, termasuk Bani Nadir itu pernah mengusir Nabi dan para sahabat. Nah, tapi ya diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat adalah yaitu seorang yang menolong agama Allah. Ketika seseorang itu menolong agama Allah, kata Allah apa? Allah akan memberikan pertolongan. Okay? Allah akan memberikan pertolongan, maka jangan khawatir. Setiap orang yang membela agama Allah pasti dan dijamin oleh Allah akan diberikan pertolongan. Ya, itu pasti. Maka jangan khawatir ketika kita memberikan pertolongan agama Allah. Jangan takut dihina, jangan takut dijatuhkan kehormatannya, jangan takut dengan manusia. Selama kita berada pada kebenaran, maka kita pegang kebenaran itu, karena itu adalah yaitu kebenaran dari Allah. Allahu Allah wahwa, dan dia Allah as-sami'u, maha mendengar, alim, maha mengetahui. Artinya apapun yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani senantiasa didengar oleh Allah. Bahkan seluruh makhluknya itu akan didengar oleh Allah. Alim juga maha mengetahui dengan ilmunya Allah. Sibawata Allah, agama Allah, waman, dan siapa ahsanu, lebih baik, minallahi, daripada Allah, sibawah. Sibawah itu celupan, ya. Sibawah itu artinya celupan, tapi diberi makna yaitu agama. Wa nahnu, dan kami lahu, kepada Allah, abidun, orang-orang yang menyembah. Ya. Jadi makna sibawah, ya, sibawah ini kalau di dalam tafsir Al-Muyassar, ya, itu maknanya ada yang memberi makna yaitu iman secara murni atau iman kepada Allah yang tidak diikuti dengan kemusyrikan. Terus kalau di dalam di dalam tafsir Al-Jalalain itu diberi makna bahwa yang namanya sibghah itu adalah yaitu agama yang difitrahkan oleh Allah. Ya. Terus kalau di dalam Ibnu Katsir, maka sibghah ini adalah dimaknai yaitu agama Allah. Tapi pada intinya ketiga-tiganya itu adalah maksudnya sama, bahwa sibghah, ya, itu adalah agama yang telah difitrahkan oleh Allah semenjak seorang hamba itu diberi oleh roh oleh Allah. Ya, setiap bayi, ya, setiap hamba yang lahir itu dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Bayinya siapapun, walaupun orang tuanya itu Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, kepercayaan dan lain sebagainya,
maka bayi itu adalah aslinya dalam keadaan suci bersih tanpa dosa, dan dia adalah mengikuti agama yang difitrahkan oleh Allah, yaitu agama Islam. Maka gimana kalau misalnya ada bayi, ya, bayi lahir, begitu lahir adalah meninggal, dia nanti adalah jelas akan masuk surga, ya, jelas akan masuk surga karena dia tidak punya dosa, dan nanti akan menjadi pelayan di surga. Maka kalau nanti maaf ada di antara kita yang punya bayi yang meninggal, maka jangan bersedih, karena itu adalah merupakan tabungan bagi orang tua. Dan kalau orang tuanya nanti orang mukmin, orang muslim, maka secara otomatis nanti mampu dia akan memberikan pertolongan pada kita ketika kita berada di akhirat. Maka berbahagialah, ya, jangan bersedih. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu au yuhawidanihi au yunasyiranihi au yumajisanihi. Ya. Jadi tergantung kedua orang tuanya, dijadikan Yahudi, dijadikan Nasrani, atau dijadikan Majusi, atau kalau hati itu dilanjutkan dijadikan apa saja. Itu terserah, tergantung orang tua. Ya. Karena digambarkan bayi itu kan bagaikan apa nggih? Kain yang putih, lembaran yang putih. Lah nanti kalau sudah masih putih, ini yang mewarnai nanti adalah pertama adalah orang tua. Mau dijadikan apa anak ini? Ya, ahli surga, ahli neraka, terserah orang tua. Niku nggih. Karena memang setelah keluar, manusia itu adalah dipengaruhi oleh lingkungan. Lah lingkungan yang pertama kali mempengaruhi adalah yaitu lingkungan keluarga. Maka kalau di dalam keluarga itu ada istilahnya pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya, dari ayah dan ibunya, insya Allah anak ini pun akan menjadi baik. Karena apa? Lingkungan yang paling banyak digeluti, yang paling banyak dikenal pertama kali oleh anak adalah lingkungan keluarga. Kalau ayahnya suka sholat dan anaknya sering diajak sholat, insya Allah dia pun akan ahli sholat. Ya, orang tuanya suka ngaji, baca Quran, anaknya didekatkan, diajari, maka insya Allah akan terbiasa baca Quran. Tapi kalau orang tuanya setiap hari yang dikerjakan itu tidak pernah sholat, ya tidak sholat. Ya, kadang orang tua kan ngotot terhadap anak. Anak disuruh sholat, ayo ke masjid, ayo ke musola. Tapi orang tua sendiri tidak mau sholat. Ayo nang masjid. Bapak ini karumboke nak ngarepe di TV. Tidak mau sholat. Maka pengaruh pertama lingkungan itu adalah lingkungan keluarga. Le ayahe bapak emboke kok kemalan misuan, anake insya Allah ya kemalan misuan. Ya apa wong pendino sing dirungokno ya iku. Makanya hati-hati, terutama anak di umur 2 tahun itu mulai tanggap setiap apa yang sampean ucapkan akan tirukan. Yeah. Maka hati-hati ketika ngomong, ini bukan hanya di hadapan anak, tapi kita harus menjaga setiap ucapan kita, karena itu adalah merupakan pendidikan bagi anak-anak kita. Maka jadi orang tua harus berhati-hati. Lek pas ada masalah dengan suami istri, ayah dan ibu tukaran ono anak, ya sampean prei saged cek prai dilek ono anak engkok dilanjut tek gano anak. Kenapa? Memberi pendidikan.
Ojo ono anake jek tawuran ae. Gitu. Akhirnya anaknya kan mengajak nggih. Ngwasi. Oh, bapak ternyata karo ibu sering tukaran. Salah satu pendidikan harus demikian. Ketika ada permasalahan, karena ini tidak bisa dihindari yang namanya suami istri, suatu saat mesti ada perbedaan pendapat. Sok kadang-kadang ngomong itu sok kasar. Maka diusahakan, makanya kenapa di dalam rumah tangga diusahakan saling menghormati, saling menjaga. Lek saged napa ngomonge basa. Istri nanggone suami basa, suami nanggone istri basa. Kira-kira lek basa iso tukaran ta mboten? Ya sampai niku ya apa sih? Kan rondo alus titik. Nggih, lek saged basa. Niku lek pun terbiasa basa, tukaran niku angel. Nggih, tapi lek mboten basa lho wis mboten karuan. Iku. Nah, kembali kepada anak, nggih. Maka setiap anak yang lahir dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci, bersih, dalam keadaan mengikuti yaitu agama yang difitrahkan oleh Allah. Nggih. Nah, tergantung orang tuanya. Ketika orang tuanya itu orang Nasrani, biasanya rata-rata anak ini menjadi Nasrani. Kalau orang tuanya Yahudi, maka rata-rata anak menjadi Yahudi. Orang tuanya Hindu, dia akan menjadi Hindu, karena agama yang dianut adalah agama keturunan, agama mengikuti yaitu keturunan di atasnya. Padahal apa? Semenjak dia diberi roh oleh Allah, itu sudah disumpah, sudah dipersaksikan. Ya, coba di dalam surat Al-A'raf ayat 172, sama lihat ya. 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Wa idza khadha, dan ingatlah ketika Rabbuka, Rabbmu mengambil, ya, akhadha itu bisa dimaknai mengambil atau ketika Tuhanmu mengeluarkan, ya, dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil sumpah. Wa idza khadha rabbuka min bani adama min duhurihim, ya. Jadi anak keturunan Nabi Adam itu dikeluarkan dari tulang sulbi. Tulang sulbi itu di sini nggih. Yang punya ini laki-laki. Dzurriyyatahum, keturunan mereka, wa asyhadahum, dan Allah memberi kesaksian terhadap mereka atas diri mereka. Apa yang dipersaksikan? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi orang iku nggih bayi niku lek umur 4 bulan. 4 bulan nggih. Pokoke 4 bulan terakhir lek enten sing hamil niku sampean demok. Pokoke 4 bulan terakhir niku mesti krembuk. 4 bulan terakhir. Kadang-kadang itu habis maghrib atau habis subuh. Mboten nate niteni panjenengan. Oh, mboten nate. Lek putra kula niku rata-rata mantun maghrib kalih mantun subuh. 4 bulan terakhir, nggih, 4 bulan terakhir niku mesti terus krembuk-krembuk. Itu kan awal mula diberi roh oleh Allah, 4 bulan. Setelah itu ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu?
Apa jawabnya si bayi? Qalu bala syahidna. Dia menjawab, nggih ya Allah, jenengan niku pangeran kula, syahidna, saya menyaksikan. Lali ta sampean ditakoni sian. Lali, gitu. Niki pertanyaan setiap bayi mesti ditanya niki. Nggih? Alastu bi rabbikum. Awake dhewe kan lali to. Ditangleti Allah. Awake dhewe jawab qalu bala syahidna. Nggih ya Allah, jenengan niku pangeranku kula, syahidna, saya menyaksikan. Lampu jelas toh. Berarti dia mengakui Allah, ketauhidan Allah semenjak dia hidup pertama kali. Makanya agama yang difitrahkan oleh Allah itu adalah agama Islam, agama tauhid. Setiap bayi itu, bahkan putranya orang Hindu, orang Buddha, orang Nasrani, orang Islam, orang apa saja, semuanya mesti mendapatkan pertanyaan ini. Alastu bi rabbikum. Dia mesti menjawab, qalu bala syahid. Nah, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikan. Antakulu, kata Allah, dilakukan yang demikian yaumal qiyamah, agar nanti pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, agar dia tidak berkata sesungguhnya kami tentang tentang ini, ketauhidan ini, ghafilin. Ghafilin itu adalah lengah, tidak tahu menahu. Padahal apa? Mulai bayi, mulai yaitu pertama kali hidup, Allah sudah mempersaksikan. Bahkan ditanya alastu bi rabbikum, maka setiap kita dulu pernah menjawab qalu bala syahidna. Nggih ya Allah, jenengan niku pangeran kula, syahidna, kami menyaksikan. Kami menyaksikan. Oleh karena itu setiap hamba itu adalah membawa agama yang difitrahkan oleh Allah. Kalau tadi di dalam ayat disebut sibghah Allah, yang bermakna agama Allah. Itu adalah sibghah, itu artinya celupan. Ngerti celupan nggih jenengan? Melek misalnya jenengan ada kain, setelah itu jenengan cat, ditok dengan cat niku nggih. Nah, ini ku namanya celupan bekas. Jadi karena pengaruh dan bekas yang menonjol agama yang difitrahkan oleh Allah, di dalam setiap jiwa hati manusia, itu namanya sibghah, atau lebih gampangnya ya agama Allah. Nah, sekarang saya lihat lagi di dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 30, nggih. Surat Ar-Rum ayat 30. Surat Ar-Rum itu surat ke-30 juga, nggih. Nah, niki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Fa'akim, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, jiwamu. Wajah itu adalah mewakili seluruh, yaitu anggota badan kita, maka disebut wajhaka. Yang dimaksud adalah yaitu apa? Jiwamu. Fa'akim wajhaka, hadapkanlah jiwamu, hatimu, lidini, kepada agama hanifan yang lurus, yaitu agama Islam, agama yang telah difitrahkan oleh Allah kepada setiap hamba.
Kita diperintahkan menghadapkan wajah kita, jiwa kita. Dalam arti apa? Meyakini sepenuhnya, memegang sepenuhnya, jangan sampai kita itu melepaskan agama yang lurus, agama yang hanif yang dibawa oleh setiap rasul. Kalau pada kita yang membawa adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi kita, Nabi yang terakhir, akhiruz zaman, ya. Jadi enggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Fitratallah, Allah yang telah menciptakan allati fataron nasa alaiha, ya, sesuai dengan fitrah, ya. Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ngaten nggih. La tabdila li khalqillah, maka tidak ada perubahan di dalam penciptaan Allah. Jadi sebenarnya kita diciptakan oleh Allah itu sesuai dengan fitrah yang telah ditentukan oleh Allah, terutama masalah ketauhidan kepada Allah. Ya, lek cara kasare kita semenjak hidup itu sudah dibekali oleh Allah, bahkan di dalam hati kita itu sudah istilahnya itu diisi oleh Allah, tauhid kepada Allah. Tuh nggih. Cuman ketika manusia itu keluar, itu kadang-kadang sering lupa agama yang difitrahkan oleh Allah. Bahkan begitu keluar besar, dia mencari agama selain Islam. Padahal agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina falayyuqbala fahuwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama Islam, ya, dijadikan agama, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Iku nggih. Nah, maka kata Allah, wa aqim wajhaka lidini hanifah. Karena tidak ada perubahan, ya. Lah kebetulan kita, orang tua kita itu umat Islam atau orang beriman. Maka seandainya orang tua kita bukan orang yang beriman, bukan Islam, mungkin bisa juga kita itu akan keluar dari Islam. Padahal kita apa? Aslinya sudah dibekali oleh Allah agama fitrah. Gitu nggih. La tabdila li khalqillah, tiada perubahan di dalam penciptaan Allah. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Kalau ada orang, ya, mulai kecil, mulai hidupnya sampai nanti meninggalnya kok dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, itulah kata Allah, dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang benar. Ya. Tapi kok setelah hidup dadak mencari agama selain Islam, berarti dia tidak mengikuti agama yang telah difitrahkan oleh Allah, ya. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah karena kita saat ini masih berada dalam agama yang telah difitrahkan oleh Allah, yaitu agama Islam. Ya, yang jelas insya Allah kita akan menjadi orang yang diselamatkan di dunia maupun di akhirat selama kita mengikuti agama Islam itu dengan lurus, dengan hanif, nggih, tanpa mempersekutukan Allah. Ngoten nggih. Maka kita insya Allah akan diselamatkan oleh Allah. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak tahu. Tidak tahu. Nggih. Maka sebenarnya orang di dunia ini banyak orang yang tidak mengikuti agama fitrah, agama yang telah ditetapkan oleh Allah, banyak. Ya, bahkan jenengan hitung umat Islam ini sebenarnya kan sedikit, enggak banyak. Jenengan mungkin melihat di Indonesia rata-rata umat Islam, iya kan? Tapi Islam di Indonesia niku kan ya banyak yang Islamnya
KTP. Jadi nanti yang masuk ya KTP ini. Nggih, sing mlebu swarga jange KTP ini. Agamanya apa? Islam. Salat mboten, poso mboten, zakat mboten. Liyane tambah nemen. Nggih. Nah, kita usahakan jadi umat Islam, maka kita taat pada apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarangnya kita berusaha untuk menjauhi. Meskipun kadang-kadang kita itu masih terpleset. Itulah kita karena memang difitrahkan menjadi manusia. Setiap saat kadang-kadang pun akan yaitu apa mengalami kesalahan. Asalkan tidak selamanya jadi orang-orang yang salah. Jadi kita berusaha menjadi orang yang benar, menjadi orang yang senantiasa taat pada Allah dan Rasul-Nya. Kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita. Insya Allah kalau kita usaha dengan sungguh-sungguh, maka Allah pun akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi itulah agama yang difitrahkan oleh Allah, yaitu agama Islam. Maka di sini sibghatullah, agama Allah ini, sibghah ini masdar yang kalau diberi makna itu adalah peganglah agama Allah itu dengan kuat, dengan erat, jangan lepaskan sampai akhir hayatmu. Jadi Islam ini harus dipegang sampai akhir hayat kita, sampai kita meninggal. Karena setelah kita meninggal itu enggak perlu kita agama sudah, berarti amal sudah berhenti, ya kan? Jadi kita melakukan agama taat pada agama ini adalah di masa kita hidup di dunia. Setelah meninggal sudah kita tidak bisa beraktivitas. Jenengan misalnya meninggal di sana, terus mau bawa Quran ngaji di sana, mboten saged. Jadi oleh karena itu sebelum waktu itu tiba, itulah pintu taubat tertutup. Maka kita sekarang masih hidup, berarti Allah masih memberikan kesempatan pada kita. Tandanya kita diberi hidup oleh Allah itu adalah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, untuk bertaubat bila mana kita melakukan kesalahan. Maka perintah Allah, perintah Nabi, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, segeralah untuk bertobat kepada Allah. Kalau bisa tidak ada jeda waktu. Ngerti jeda waktu. Begitu sadar kita melakukan kesalahan, segera bertobat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu 2 menit setelah ini, 1 menit setelah ini, apakah kita masih hidup ataukah sudah meninggal. Maka kalau melakukan kesalahan, segera bertobatlah kepada Allah. Barangkali setelah tobat Allah mengambil nyawa kita, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang kecewa. Kalau kita menunda-nunda tobat kepada Allah, jangan-jangan sebelum tobat kita sudah diambil oleh Allah. Itu yang kita khawatirkan. Makanya kalau bisa sholat itu adalah as-sholatu ala waktiha. Jangan ditunda-tunda, wis waktune duhur cek ditunda maneh. Yang dikhawatirkan belum sholat dadake malaikat Israil teko. Ya napa sampean terusan? Durung sholat dadake malaikat teko. Niki kula mendapatkan utusan jenengan kudu balik. No, ya apa wong durung sholat ya. Maka diusahakan kita itu as-sholatu ala waktiha. Begitu datang sholat, kita langsung sholat. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang mungkin kita kadang-kadang menunda karena ada sesuatu urusan, maka kita harus meniatkan di dalam hati bahwa kita akan sholat. Tapi untuk sementara barangkali ditunda karena ada sesuatu. Tapi Allah Maha tahu. Setiap orang yang biasa sholat, insya Allah setiap hadir waktu sholat mesti dia akan sholat.
Nah, disitulah maka ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang masuk surga? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha, yaitu orang yang sholat tepat pada waktunya. Karena di situ, ya. Jadi sibghatullah, agama Allah, maka peganglah dengan erat, ya. Artinya dipegang bukan kok hanya dipegang tok, tapi kita harus menjadikan agama itu sebagai apa nggih? Kita wujudkan dalam perilaku kita, keseharian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksud kita memegang agama Allah. Karena agama itu adalah sebuah aturan dari Allah yang bila mana kita taati, kita patuhi, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Itu nggih, niku adalah janji Allah. Waman, dan siapa ahsan yang lebih baik minallahi daripada Allah, sibghah celupan atau agama. Wa nahnu, dan kami lahu kepadanya abidun orang-orang yang menyembah. Oh, gitu, orang-orang yang menyembah kepada Allah. Jadi tidak ada agama ya yang difitrahkan oleh Allah yang lebih baik kecuali yaitu agama Islam yang sudah difitrahkan oleh Allah kepada setiap hamba. Maka berbahagialah bila mana ada seorang hamba yang senantiasa berada pada fitrah Allah, berada pada agama Allah hingga akhir hayatnya. Insya Allah ketika dia memegang agama yang difitrahkan oleh Allah sampai akhir hayatnya, maka insya Allah dia bila meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itulah manfaatnya bila mana kita itu memegang agama Allah dengan erat, dengan sungguh-sungguh kita wujudkan di dalam perilaku kita sehari-hari. Maka kita akan menjadi orang yang selamat, bahagia dunia hingga akhirat. Saya kira niku nggih apa yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.